Baik, langsung saja kita mulai acara webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Echa dan senang sekali saya dapat memandu webinar ini hingga 2 jam ke depan. Selamat datang kepada seluruh partisipan dan para speaker dalam webinar Indonesia Version yang diselenggarakan oleh Nuts Community bersama dengan Vexanium. Yang kali ini mengangkat tema yaitu Vexanium DeFi Day. Dengan Vexanium DeFi Day The New Beginning pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2020. Terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah mendukung webinar ini, yaitu kepada Ngampus dan juga kepada para media partner. Oke, langsung saja untuk teman-teman di webinar kali ini kita mempunyai 2 keynote speaker dan 1 sesi panel discussion, yaitu untuk keynote pertama bahas mengenai International Blockchain Update, dan keynote speaker kedua itu membahas tentang Where Are We with DeFi. Dan selanjutnya pada panel discussion, kita mengangkat tema yaitu The Rise of Exponential Decentralized Finance. Dan langsung saja untuk keynote speaker kita yang pertama dengan tema dengan pembahasan yaitu International Blockchain Update oleh Bapak Rema selaku founder digitalis.id, media blockchain dan kripto, dan juga saat ini menjabat sebagai Education Director of Vexanium. Kepada Bapak Red Mahatma dipersilahkan. Halo, apakah slide saya sudah kelihatan? Jelas, Pak. Sudah kelihatan ya? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan sharing tentang blockchain dan DeFi update. Ini topik yang ramai sekali beberapa minggu terakhir ya, karena lagi ada ledakan DeFi. Oke, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan media yang mana sudah mensupport kami selama beberapa bulan terakhir dan ikut mempromosikan event pada hari ini juga. Nah, sebetulnya ada banyak banget ya berita tentang blockchain dan DeFi yang bisa kita lihat beberapa minggu dan bulan terakhir ya. Dan pagi ini saya hanya sharing beberapa yang menurut saya menarik saja. Yang pertama adalah The Fed ternyata sudah mencoba CBDC dan dicobanya dari tahun lalu, dan ini percobaannya dilakukan dengan rahasia ya. Ini baru disampaikannya sekitar minggu lalu bahwa mereka sudah mencoba central bank digital currency dan selama ini dilakukan dengan rahasia. Ya, ini suatu berita yang sangat menarik karena kita kira US masih berupa diskusi saja gitu. Ternyata sudah dites juga di US. Ini kalau negara lain menyusul, ini mungkin impact-nya akan lumayan besar untuk market kripto di dunia. Nah, ini berita yang terkait dengan decentralized finance, dan kita lihat dan sejak bulan Juli ini sudah bisa dijaminkan di compound. Nah, berikutnya kita juga lihat ada berita di mana ternyata kontrol terhadap data itu adalah sebuah beban untuk bisnis ya. Kita bisa lihat ternyata karyawan Twitter itu bisa ngintip direct message-nya semua akun ya Twitter adminnya gitu ya. Banyak, kalau Anda lihat beritanya, lebih dari 100 orang karyawan Twitter bisa ngelihat DM-nya user gitu ya. Kemudian pembobolan rekening dengan struk ATM. Jadi kalau Anda baca berita lengkapnya, itu orang ngumpulin struk ATM yang nilainya besar sama dia bikin KTP palsu, terus ngaku sebagai orang yang kehilangan rekening, kehilangan password misalnya. Ini adalah contoh-contoh ternyata kontrol data itu adalah beban ya. Belum lagi berita tentang ada data di Telkomsel, ada yang bocor datanya. Sebenarnya ada masalah lainnya di mana kalau Anda punya kartu kredit misalnya di suatu bank, sebenarnya orang di divisi kartu kredit itu bisa ngelihat penggunaan kartu kredit Anda sebetulnya ya. Ini sering lengkapnya bisa Anda baca di artikel saya di Digitalis ya. Dan ini merupakan salah satu value proposition dari DeFi, di mana kalau DeFi itu semua data disimpan oleh user
Sedangkan kalau centralized finance itu datanya disimpan pihak CeFi dan itu menjadi sebuah cost yang sangat besar ya. Kita sudah lihat bagaimana sebuah perusahaan blockchain itu tidak perlu merekrut customer service, teller, kepala cabang, dan banyak karyawan lain yang tidak ada di perusahaan blockchain. Dan ini penghematan ini besar banget ya, cuma belum ada penelitian apakah 10 kali lipat, apakah bisa menghilangkan 3.000 karyawan gitu, kita juga belum ada penelitiannya gitu ya. Dan ini adalah sedikit perbedaan dari CeFi dan DeFi, di mana kalau di CeFi customer tidak terlibat sama sekali dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kalau di DeFi customer tuh bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan, atau ada juga yang bilang menjadi semacam direktur ya, customer bisa menjadi semacam direktur. Nah, ini adalah perbedaan signifikan antara DeFi dengan CeFi. Nah, di dunia finansial sendiri sebetulnya ada 3 macam inovasi ya. Kadang-kala kita bisa lihat ada startup yang bilang kami mendemokrasikan akses terhadap produk finansial ya. Ya, itu sebetulnya ada di level inovasi yang mana sih? Itu sebenarnya di level distribusi ya. Kalau DeFi itu adanya di level yang mendisrupsi proses pembuatannya, yang mana karakternya menurunkan biaya pembuatan menjadi hampir nol. Ya, itu adalah karakter dari DeFi ya. Seperti halnya dunia konten itu didisrupsi dengan Google, di mana Google sebenarnya memanfaatkan konten Anda, tetapi dia biayanya nol di pihaknya Google. Atau mungkin Gojek atau on-demand delivery, dia bisa membuat transportasi biayanya menjadi nol bagi dia, bagi Gojeknya, karena itu di crowdsourcing ke providernya, gitu ya. Jadi dia tidak harus beli mobil, ya. Ini adalah karakter yang sebetulnya dari DeFi, yaitu menurunkan biaya menjadi nol. Nah, kita juga ngelihat di bulan Juli ada berita bahwa bank di US bisa memberikan jasa penyimpanan kripto. Nah, ini adalah berita yang sangat menarik dan cukup besar ya, karena kemungkinan besar juga akan diikuti oleh bank di seluruh dunia. Nah, kira-kira bisnis kripto untuk bank itu, terutama yang terkait dengan DeFi, itu seberapa besar? Nah, ini kan menjadi pertanyaan tersendiri. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bank itu kan bisnisnya seperti ini ya. Masyarakat menyimpan dana lalu dialirkan menjadi kredit, kemudian sebuah bisnis yang ambil kredit harus bayar bunga, gitu ya. Kalau di rupiah bisa 16%, kalau di USD sekitar 5%, lalu bank membayarkan bunga tabungan kepada customer atau penyimpan dana. Nah, sebetulnya DeFi beberapa bulan terakhir itu besarnya adalah karena orang menjaminkan kriptonya ya, yang itu yang besar beberapa bulan terakhir. Kalau di bank itu sangat mirip dengan kredit dengan jaminan deposito atau mendekati cash. Jadi ini adalah sebuah bisnis yang mirip dengan penjaminan kripto di perusahaan blockchain atau DeFi. Nah, kalau di bank itu cukup banyak kok orang yang menjaminkan deposito atau cash untuk mendapatkan kredit. Kenapa mereka mau menjaminkan depositonya? Karena mereka tidak ingin berpisah dari deposito mereka. Jadi kalau mereka berpisah dengan depositonya itu ngerasa miskin ya. Dan juga orang kalau ngambil kredit dengan jaminan deposito itu bunganya sangat rendah, sekitar 1-2% di atas bunga depositonya. Itu tetap besar, tetap ada itu. Nah, kalau di kripto, kenapa orang menjaminkan kriptonya? Ada beberapa hal. Yang pertama, tidak ingin berpisah dari kripto, tapi perlu uang cash. Nah, ini sama persis dengan orang yang menjaminkan deposito. Lalu bisa juga untuk leverage. Jadi mereka itu menjaminkan kripto, dapat misalnya USDT, lalu dari USDT-nya beli lagi kriptonya. Jadi bisa untuk double leverage istilahnya. Kemudian berharap harga token yang dijaminkan naik. Nah, ini unik di kripto karena tidak ada hal ini di deposito ya. Berikutnya bisa mendapatkan token governance milik platform tersebut, misalnya dari Compound dapat COMP. Nah, ini yang sebutannya mereka dapat potensial gain. Yang mungkin sebutannya belum cocok kalau dibilang potensial capital gain, karena ini dapatnya gratis apabila mereka mensuplai liquidity atau menjaminkan kriptonya di platform tersebut. Nah, ini tentang liquidity mining ini adalah sebuah topik yang besar juga, dan ini yang membuat nilai dari value yang di-lock di DeFi ini besar banget. Dan 2 bulan terakhir kita lihat begitu banyak project-project DeFi yang
mereka meluncurkan program liquidity mining banyak banget, dan ini yang bikin Bitcoin banyak juga dijaminkan di berbagai protokol DeFi. Nah, ini kita lihat mungkin ini lebih dari 15 ya. Ini juga belum semua, ini masih ada beberapa yang tidak disebutkan di sini. Nah, ini topik yang sangat menarik ya. Orang bisa dapat token governance dari masing-masing platform jika memberikan jaminan atau mensuplai likuiditas ke platform-platform tersebut. Nah, kalau kita lihat liquidity mining sendiri, itu bunga yang didapatkan itu bisa berkali-kali lipat dibandingkan kita menyimpan deposito di bank ya. Ini semua dalam USD ya, sumbernya dari IOSG Ventures ya. Kalau kita lihat misalnya bergabung dalam liquidity mining dari suatu platform namanya Compound, itu bahkan bisa sampai dapat bunga 13,4% USD. Nah, ini membuat liquidity mining menjadi sangat ramai, ya, terutama di luar negeri. Nah, liquidity mining sendiri memang memiliki pro dan kontra, dan ada beberapa poin yang membuatnya menjadi sangat menarik ya. Misalnya pro-nya itu bisa membuat growth-nya sangat tinggi. Nah, tapi kontranya adalah ya ini seperti halnya startup membuat program marketing gitu ya. Kalau misalnya usernya tidak stay di situ atau retensinya rendah, ya itu bisa dibilang gagal. Ya, ini sekarang kita belum tahu nih gagal apa enggak. Apakah hanya bisa dinilai dari kenaikan harga token governance? Ya, kita belum tahu jawabannya. Mungkin kita akan tahu beberapa bulan ke depan atau mungkin setahun ke depan, ya kita sama-sama masih belum tahu. Nah, kembali lagi ke berita ini, bahwa bank di US bisa memberikan jasa penyimpanan kripto. Ya, ini sangat menarik, dan sekali lagi jasa penyimpanan kripto itu kalau di bank mirip dengan jaminan tabungan, jaminan kredit dengan tabungan dan giro atau deposito. Nah, kalau kita lihat di bank itu kredit dengan jaminan setara kas itu berapa persen sih porsinya gitu ya? Apakah bisa dibilang Devi 6 bulan terakhir ini mendisrupsi bank? Apakah bisa dibilang begitu? Nah, ini adalah data dari Bank BCA, di mana datanya publik ya. Bank BCA itu kredit yang diberikan kita bisa lihat totalnya adalah 587 triliun ya, dan jaminan kredit yang setara kas itu adalah 13,2 ya. Jadi kita bisa lihat jaminan kredit yang setara kas baik itu giro, deposito itu porsinya adalah 2,2%. Ya, kurang lebih setahu saya di banyak bank ya porsinya sekitar segini, antara 1 sampai 2% kredit yang diberikan dengan jaminan deposito atau setara kas. Jadi angkanya hanya sekitar 2%, sedangkan jaminan lainnya adalah 97%. Ya, jadi marketnya Devi ya sekarang ya itu sekitar 2% dari bisnisnya bank ya. Lalu berikutnya apa untuk Devi ya, ini yang 97% ini. Ini real marketnya harusnya nantinya ini di sini ya. Tapi memang baby step-nya ini tentu diperlukan supaya bisa masuk ke tipe jaminan yang lebih beresiko. Dan kita bisa lihat sebetulnya DeFi di luar negeri sudah mulai melancarkan market yang besar ini, yang 98% ini. Kita bisa lihat AAV itu mereka sudah bersiap melancarkan uncollateralized lending ya, artinya kredit yang tanpa jaminan. Ini kalau Anda baca beritanya ini sebetulnya mirip dengan proses channeling di sebuah bank. Channeling itu artinya menyalurkan kredit ke pihak lain yang trusted ya. Contohnya apa? Misalnya Bank BCA memberikan kredit ke BCA Finance, di mana BCA Finance menyalurkan kredit kendaraan bermotor kepada nasabahnya mereka. Jadi sebetulnya jaminannya ada motor, tapi di pihak lain. Di pihak lain itu bukan sebenarnya tidak bisa dibilang tidak ada jaminan 100%, tapi ada, cuma dipegang oleh pihak lain. Nah, ini mirip-mirip seperti ini. Dan Devi nanti kemungkinan besar ke depannya ya akan melakukan hal seperti ini. Kemudian kita bisa lihat MakerDAO dari bulan Juli juga sudah mempersiapkan diri, ya kita bisa menjaminkan real world asset. Ya. Cuma kita belum lihat bentuk eksekusinya gimana, bagaimana mereka mendesentralisasi proses ini, sehingga tidak perlu merekrut misalnya banyak karyawan internal mereka. Kita belum tahu, dan ini adalah sebuah
hal yang menarik dan perlu kita tunggu nanti kelanjutan programnya ini seperti apa. Nah, kalau AAV juga baru-baru ini mereka berencana untuk mengadakan tokenized mortgage. Ini artinya utang KPR yang mungkin bisa dijaminkan ke mereka. Nah, ini belum tahu kelanjutannya bagaimana, karena ini masih baru banget minggu lalu beritanya. Kita tunggu aja bagaimana mereka menjalankannya. Nah, jadi sebetulnya next for DeFi adalah yang jaminan lain ini, yang 97% ini. Next-nya besar di situ. Namun kalau kita lihat apa yang terjadi apabila DeFi masuk ke market yang jaminan lain itu, kemungkinan besar regulator mulai akan masuk. Mereka akan melihat ini kalian entitas apa kok ngasih kredit gitu ya. Dan kita lihat beberapa tahun terakhir OJK mereka memang sudah banyak mengatur legalitas dari fintech ilegal ini gitu ya. Dan apabila DeFi memang masuk ke market ini, ya akan terjadi DeFi yang real boom karena marketnya gede banget, 2% dibanding 98%. Nah, tapi mungkin akan ada approach yang lebih localized ya, kayak ya bisa mungkin aja mereka akan merekrut offline collateral evaluation ya. Kita belum tahu bagaimana mereka mendesentralisasi proses ini, dan ini suatu hal yang menarik untuk kita tunggu. Oke, itu aja presentasi dari saya. Semoga blockchain dan DeFi update ini membantu untuk Anda lebih memahami market blockchain dan cryptocurrency dan juga decentralized finance. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih pada Pak Ren Mahatma. Dan selanjutnya kita langsung saja ke keynote speaker kedua, yaitu membahas mengenai Where Are We with DeFi oleh Bapak Dhani Bhaskara selaku founder of Vexanium. Kepada Bapak Dhani Bhaskara dipersilakan. Saya Dhani Bhaskara dari Vexanium. Ya, hari ini saya akan membahas sedikit mengenai DeFi ya. Jadi tadi semua sudah dibahas oleh Bapak Ren Mahatma. Jadi hari ini mungkin lebih banyak kepada DeFi-nya, khususnya di Indonesia ini arahnya kemana, dan Vexanium ini fokusnya kemana. Jadi mungkin pembahasan saya 75% ya lebih ke Vexanium ya, karena mungkin ada dari kalian, dari Anda semua masih belum tahu ya, belum mengenal ya apa itu Vexanium. Ya, ini akan saya bahas sedikit ya dengan waktu yang cukup singkat. Ya. Jadi Vexanium ini sebenarnya jaringan protokol ya, public blockchain yang bersifat terbuka, ya permissionless. Jadi setiap orang di seluruh dunia ataupun di Indonesia ini mampu membuat berbagai jenis macam usaha ya, atau membangun desentralisasi aplikasi, mempublish smart contract itu permissionless, jadi tanpa pihak ketiga, jadi nggak perlu izin, ya nggak perlu izin dari core developer, jadi Anda bisa langsung membuat berbagai macam aplikasi smart contract di atas Vexanium, ya kurang lebih seperti itu. Jadi semangat Vexanium itu sebenarnya ada dua. Ya, kita membangun infrastruktur blockchain untuk Indonesia. Yang kedua, semangat desentralisasi ini yang kita selalu bawa ya sampai saat ini. Ya, jadi sebelumnya sebelum membangun Vexanium ya background saya sebagai startup entrepreneur ya. Jadi sudah hampir 13 tahun ya saya di dunia startup. 10 tahun lalu saya bikin e-commerce, salah satu Daily Deals ya. Jadi saat itu bareng-bareng sama teman-teman di e-commerce ya. Kita bikin asosiasi e-commerce juga namanya IDEA pada waktu itu. Jadi setelah saya 5 tahun di e-commerce, di tahun 2016 saya udah mulai lihat blockchain. Jadi dari situ saya pelan-pelan untuk mempelajari sekitar 5 tahun yang lalu, mempelajari lalu mulai terjun 100% di blockchain. Jadi saya sudah nggak ada di industri startup. Jadi karena saya lihat ada beberapa hal, blockchain ini adalah inovasi selanjutnya setelah inovasi internet ya. Jadi ini yang akan saya bahas selanjutnya. Ya. Jadi kenapa kita fokus di blockchain ya? Kenapa nggak di industri startup yang sebelumnya? Jadi sebenarnya di sini ada persamaan, tapi ada sedikit perbedaan. Itu yang kita bilang the missing component ya. Tadi sempat dibahas sedikit sama Rin, tapi ini akan saya bahas lebih panjang ya. Jadi di industri startup fintech pada umumnya itu ada beberapa missing component yang mungkin bisa
dibantu oleh adanya blockchain dan desentralisasi. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat nih di industri startup, jadi yang namanya fintech ya. Jadi ini semua satu perusahaan ke perusahaan lain itu company itu fokus ngembangin berbagai macam fitur. Ya, jadi kayak misalkan nih sekarang nih apa namanya super app. Jadi dia udah punya user, dia tambah ini, tambah ini, tambah ini, nggak merubah produknya. Jadi yang ditambah cuman stores-nya makin banyak, jenis pasarnya makin banyak. Ini yang terjadi. Nah, jadi ini sebenarnya. Jadi kalau blockchain itu atau DeFi itu dia sebenarnya ada hal yang dia rubah yaitu di level bawah, level manufacture ya. Kalau kita lihat di fintech ya, fintech itu dia hanya merubah dalam hal jalur distribusi ya paling atas yang warna pink. Nah, yang kedua AI juga itu cukup bagus, jadi middle office, jadi bagian kedua. Nah, jadi bagian ketiga, bagian dasar nih, bagian infrastruktur. Manufaktur ini selama 20 tahun lebih inovasinya tidak berubah. Ya, jadi ini yang kita lihat di blockchain. Jadi dengan adanya blockchain, dengan adanya desentralisasi spirit, ini ada merubah dalam sisi layer manufaktur. Ya, jadi apa yang dirubah? Ya, produknya yang dirubah. Kalau fintech tuh dia tidak merubah produk, dia tetap sama jualan. Kalau contohnya nih kita jualan burger, ya burgernya sama, tetapi cara mendapatkan burger yang berbeda. Nah itu yang ada di fintech. Tapi kalau di DeFi itu dia menjual hal produk yang berbeda. Jadi pabriknya ya yang didisrupsi, bukan jalur distribusinya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mendisrupsi manufaktur itu seperti apa inovasinya? Seperti inovasi Google ya. 20 tahun yang lalu mungkin di antara di sini belum ada masih anaknya masih yang baru ya. Jadi belum tahu inovasi Google seperti apa. Google itu luar biasa. Google itu dia menginovasi dalam layer manufaktur. Jadi di website itu saat ini sekarang kan nggak ada website ya, yang ada semuanya Google semua. Jadi Google itu dia menggrab semua data di internet dan dia semua orang bisa mendapatkan informasi. Jadi ini adalah inovasi di layer manufaktur ya. Jadi sama seperti blockchain juga inovasinya seperti ini. Nah, yang kedua, ini mungkin banyak di antara Anda nggak tahu ini ya, namanya Napster ya. Ini tahun 2000 ya, mungkin banyak di sini yang baru lahir di atas tahun 2001 jadi belum mendengar ini. Jadi pada masa lalu di tahun 2001 ada satu inovasi peer-to-peer itu namanya Napster. Nah, dia benar-benar mengganti banyak hal ya. Jadi orang bisa mengcopy MP3 pada waktu itu MP3 cukup baru-baru mulai. Jadi dia bisa saling distribusi peer-to-peer antara satu pihak ke pihak lain ya. Jadi inovasi ini seperti dilanjuti oleh BitTorrent dan selanjutnya blockchain. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang inovasi di layer manufacture. Jadi inovasi inilah yang kita lihat ada di blockchain dan DeFi. Ya. Jadi seperti ini. Jadi blockchain itu sebenarnya banyak sekali inovasi yang bisa dibawa ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah sekarang kembali ke Vexanium. Ya, Vexanium ini sebenarnya karena dia public blockchain ya, kita udah launching sekitar 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Jadi 65.000 akun yang sudah sign up. Jadi transaksinya di atas 10.000 sampai 100.000 transaksi per hari ya di on-chain. Jadi cukup ramai ya. Jadi sebulan tuh ada sekitar 5 juta sampai 10 juta transaction ya di record di Vexanium. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini kita udah ada 78 juta block rate di blockchain, 98 live validator dan 3.000 transaksi per detik ya yang bisa diproses oleh Vexanium itu sendiri. Nah ini, jadi semua transaksi Vexanium ini sudah direkod dan dilihat di dap.com. Sebenarnya Anda bisa lihat di Explorer-nya Vexanium, cuman kalau yang lebih detail ini ada di dap.com, ini bisa dilihat. Jadi kita sehari itu kurang lebih ribuan sampai 10.000, kadang 20.000 transaksi itu yang hanya ada di dap dan DeFi-nya Vexanium. Tidak termasuk transaksi pengiriman biasa. Jadi itu kurang lebih kita memproses sekitar 30.000 sampai 50.000 transaksi sehari. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini yang dan di DeFi sendiri Vexanium kita memproses sekitar ada sekitar 34.000 US dollar ya per hari ya, sampai 50.000. Jadi orang mereka mengirim-ngirim menggunakan DeFi kurang lebih saat ini masih seperti itu ya. Dan ini makin lama makin meningkat ya, karena dari sisi user, dari sisi tren juga sudah mengarah ke arah desentralisasi.
Ya, jadi sebenarnya Vexanium protokol ini bisa dibangun untuk apa saja sebenarnya. Jadi kan bahwa kita fokus di infrastruktur di layer 1 ya. Jadi layer 1 ini Anda bisa membangun apa saja ya dari A sampai Z. Jadi kalau ditanya Vexanium bisa bangun apa? Oh, banyak sekali. Jadi kalau bisa bangunnya dari A sampai Z. Jadi kalau disebutin itu satu hari nggak selesai. Ya. Jadi ini ada beberapa yang sudah dibangun seperti sertifikasi, decentralized resource, supply chain. Jadi sebenarnya beberapa ini ada yang sudah dibangun dibangun di atas blockchain Vexanium. Jadi sebenarnya use case-nya sudah mulai banyak. Jadi memang kita harapannya ke depannya semua use case yang ada di sini ini bisa dibangun. Ya, jadi saat ini memang yang sudah dibangun itu masih ada dalam konteks kuning ya. Jadi kalau yang belum masih putih. Tapi PR selanjutnya adalah kita membangun semua use case ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau dari core developer fokusnya apa? Jadi kita fokusnya sebenarnya saat ini ada 2. Ya, fokus pertama kita difokus di membangun public blockchain Vexanium sendiri. Jadi kita lebih kepada menggait banyak pihak untuk membangun aplikasi di atas blockchain Vexanium. Di atas ya, karena Vexanium ini kan di layer 1, jadi ada layer dasar. Jadi kita ingin supaya setiap orang membangun aplikasi di atas Vexanium. Jadi kita punya punya semangat itu Tut Wuri Handayani. Ya. Jadi kita di belakang memberi dorongan. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Jadi kita Vexanium kita ada di layer bawah, jadi Anda bisa membangun berbagai macam aplikasi. Nah, yang kedua itu kita fokus kepada produksi untuk beberapa enterprise ya. Saat ini memang ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mulai menggunakan Vexanium ya sebagai solusi. Nah, ini kita membantu mereka di situ. Jadi sebenarnya Vexanium saat ini fokusnya memang lebih kepada layer produksi ya, production. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di blockchain kan banyak di kripto khususnya di Indonesia banyak sekali teman-teman itu fokus di area perdagangan. Nah, kalau kita enggak, kita Vexanium fokus di area produksi. Karena kalau semua jadi pedagang, siapa yang jadi produksi gitu. Seperti itu. Jadi kita kalau di struktur rantai ekonomi ya kita nih ada di bagian nelayan sama petani ya. Jadi kita cuma fokus itu. Jadi produksi sesuatu, produksi produk ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi fokus di 2020 kita tetap masih sama, ada di edukasi, kolaborasi sama desentralisasi finance ya, DeFi. Jadi fokusnya masih ada 3 di sini. Ya, karena memang kita lihat DeFi ini mungkin sampai akhir tahun ya kita fokusnya masih di sini. Ya. Dan edukasi adalah satu hal yang penting ya. Nah, oleh karena itu makanya di minggu ini ya kita baru tanda tangan oleh salah satu Universitas Raharja. Ini saya salah tulis ya. Jadi Universitas Raharja ini kita MOU untuk apanya sebenarnya di blockchain. Jadi mulai dari sini kita bikin pilot project. Jadi harapannya mungkin next semua kampus itu ada kurikulum blockchain-nya. Ya, jadi harapan saya seperti itu. Ya. Jadi tetap sama, kita edukasi ke kampus, kita terus bagi Anda yang bisa membuat aplikasi ya di atas blockchain Vexanium, ya kita juga memberikan insentif ya. Jadi kurang lebih 100 sampai 150 juta ya. Jadi ke semua aplikasi. Jadi kalau Anda bisa bikin aplikasi nanti bisa mendapatkan income. Jadi sebenarnya ini yang kita drive sama-sama sampai saat ini. Jadi kita fokus di edukasi, setelah edukasi kita fokus untuk bagaimana mereka yang mendapatkan edukasi ini bisa memberikan membuat sebuah use case ya di atas blockchain Vexanium ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya ini. Jadi sebelum ke bagian terakhir yang yaitu DeFi, kita harus membahas seperti ini ya. Jadi arsitektur of trust. Jadi sebenarnya ini. Jadi kalau kita lihat sebelum adanya blockchain dan DeFi itu arsitektur trust itu jadi bagaimana kita percaya dengan sebuah institusi itu ada 3 sebelumnya. Jadi sebelumnya mungkin yang pertama peer-to-peer ya. Kita zaman dulu barter segala macam, nah seperti itu. Jadi kita semuanya yang ini kurang lebih desentralisasi ya. Mirip. Yang kedua itu selanjutnya ini kan zaman dulu kala ya. Jadi peer-to-peer itu zaman dulu kala sebelum adanya kerajaan-kerajaan seperti itu. Ya. Jadi ada konsep barter. Nah, yang kedua tuh Leviathan. Jadi konsep di mana ada sebuah negara, sebuah orang dengan kekuatan militer ya.
Jadi di konsep yang kedua ini, Leviathan ini, konsep di mana ada orang-orang yang, sekelompok orang-orang yang menjadi sebuah kerajaan ya, kerajaan negara. Jadi dia punya kekuatan militer, semua harus percaya sama dia. Ya, zaman dulu kan seperti itu. Siapa yang memegang pedang, dia menjadi raja. Ya, jadi ini arsitektur of trust pada zaman dulu. Nah, jadi selanjutnya setelah berjalan selama ribuan tahun, ya, arsitektur trustnya itu mulai berubah. Ya, jadi kita mengenal adanya konsep kapitalisme. Ya, jadi dengan adanya konsep kapitalisme itu, kita trust itu dengan dengan pihak-pihak yang menjadi middleman, ya, menjadi apa namanya istilahnya kalau bahasa Indonesianya maklar, ya. Jadi orang tengah. Jadi orang-orang tengah ini yang memegang trust. Jadi lebih seperti itu. Contohnya middleman seperti apa ya? Seperti Tokopedia. Nah, itu kita trust Tokopedia sebenarnya. Nah, uang kita sebenarnya apakah kita yang pegang? Bukan. Uang kita ada di Tokopedia. Nah, selanjutnya juga ada bank. Jadi sebenarnya kita percaya ke sesuatu hal ke orang tengah, middleman. Nah, ini sebenarnya yang terjadi ya. Jadi selama era kapitalisme yang sudah berjalan hampir ratusan tahun ini, kita percaya dengan adanya intermediary. Jadi semakin besar intermediary itu kita semakin percaya ya. Jadi ini sebenarnya arsitektur of trust pada masa sekarang. Nah, yang terakhir adalah arsitektur trust di blockchain. Nah, ini mulai merevolusi. Jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa blockchain itu merevolusi dalam layer manufacture. Jadi yang direvolusi sebenarnya adalah layer dasarnya. Nah, ini. Jadi arsitektur trust di blockchain ini sangat unik ya. Jadi kita percaya dengan adanya code ya. Adanya transparansi. Jadi kita percaya dengan code, adanya transparansi dan semua berjalan secara otomatis. Jadi autonomous. Jadi ini sebenarnya sejalan dengan AI, machine learning. Jadi dengan adanya inovasi ini bisa memunculkan berbagai macam inovasi baru. Jadi membuat bisnis model baru. Yang dulunya orang menjadi sukses itu harus menjadi orang middleman. Nah, sekarang ini kita membuat yang namanya ekonomi kerakyatan. Jadi semua orang percaya antara satu sama lain, trust dengan adanya smart contract. Nah, ini sebenarnya arsitektur trust yang keempat yang dibentuk oleh blockchain. Ya. Jadi dari situ kita bentuk yang namanya, ada satu yang namanya decentralized autonomous organization. Ya, jadi ini sebenarnya. Jadi ini DAO. Jadi kalau Anda dengar kata DAO, DAO itu apa sih? Nah, ini sebenarnya seperti ini. Ya. Jadi pada masa sebelum DAO itu CEO itu adalah top. Jadi manajemen, CEO, senior manajemen yang sebelah kiri ya. Jadi ini sebenarnya yang terjadi saat ini ya. Dan itu dengan adanya DAO itu berbeda. Dengan adanya DAO, semua orang bisa memiliki hak yang dari sisi votingnya, dari sisi suara. Jadi sebenarnya ini lebih kepada konsep demokrasi ya. Jadi ini yang membawa. Jadi sebenarnya dari sisi sebelumnya ya, jadi level top down manajemen dari CEO sampai staff itu akan berjalan secara otomatis di DAO. Jadi sebenarnya DAO ini konsep ini sudah ada sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, dan di blockchain seperti Vexanium itu menggunakan konsep DAO ya seperti ini. Jadi kalau Anda bingung apa sih DAO gitu, gimana sih caranya? Nah, ini saya sampaikan sedikit ya. Jadi contoh-contoh DAO ini akan saya contohkan di sini ya. Yang sebelah kiri itu contoh DAO di public blockchain Vexanium ya, atau di protokol Vexanium. Jadi DAO itu Anda di sebelah kiri saya ini ada apa namanya Explorer ya. Jadi kalau di Vexanium itu semua secara otonomus ya. Jadi nggak melalui saya, nggak. Walaupun kita adalah kreator blockchain Vexanium ya, foundernya, tapi Vexanium ini produser, ada user, mereka yang menggerakkan semua yang terjadi di Vexanium. Jadi kayak misalkan nih, kita mau update jaringan, mau update sesuatu, ada info, semuanya dari komunitas. Jadi ini DAO. Jadi nggak ada satu pihak yang dikontrol oleh smart contract. Jadi semua orang punya hak yang sama. Jadi ini konsepnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini sebuah contoh organisasi yang berjalan DAO. Nah, yang kedua itu juga REX ya. Jadi REX itu, VexRex itu, jadi sama juga. Jadi tidak ada satu pihak yang mengambil keuntungan di sini ya.
Sama di Rex ini nggak ada satu pihak ya yang mengambil keuntungan. Even dari core developer Vexanium enggak. Jadi ini sebenarnya semuanya yang terjadi di Rex ini dari user. Jadi sebenarnya ini konsep DAO. Dan ini kan ada aturan-aturannya. Dan aturan ini juga bisa ditentukan oleh user melalui voting. Jadi semuanya berjalan otomatis melalui voting. Jadi ini ya yang kita sampaikan adalah inovasi di layer manufacture. Jadi ada perbedaan. Jadi di inovasi-inovasi ini saat ini yang kita percaya bahwa kedepannya ini DAO ini bisa akan berjalan luar biasa. Karena ketika DAO ini berjalan, dia akan berjalan otomatis. Ya. Jadi otomatis tanpa satu pihak yang mengkontrol. Dan ini semakin besar komunitasnya, dia akan berjalan terus. Jadi ini adalah konsep chain ya. Blockchain ya, bagaimana kita saling berkaitan antara mata rantai satu sama yang lain. Jadi sebenarnya ini kelebihan dari DAO ini. Jadi DAO itu kembali lagi adalah Decentralized Autonomous Organization. Jadi semuanya berjalan otomatis tanpa ada satu pihak yang mengkontrol. Ya. Jadi memang benar kalau saya adalah CEO dari company dari core developer. Tapi kalau dari sisi blockchain Vexanium ini bukan diatur oleh saya. Jadi blockchain Vexanium ini bukan diatur oleh kita, bukan diatur core developer. Ini sekarang dari komunitas. Jadi bagaimana mengkontrol, mengatur sistemnya semuanya komunitas yang tentukan. Jadi ini sebenarnya adalah contoh DAO. Ya. Jadi selanjutnya setelah DAO ini dari public blockchain ini arahnya kemana? Ke contoh DAO on finance. Ya. Jadi karena DAO on finance ini banyak orang bilang DeFi. Jadi DeFi ini sebenarnya dia itu rata-rata tuh dia punya sifat DAO ya. Jadi ada governance ditentukan oleh, maksudnya aturan ya. Aturan sistem semua ditentukan oleh user. Ya, ini yang namanya DAO on finance ya. Jadi kalau kita lihat semuanya tuh MakerDAO, Compound itu semuanya sistemnya ditentukan oleh user ya, karena user bisa menentukan voting arah kemana organisasi itu berjalan. Nah, makanya itu yang namanya DAO on finance. Ya. Jadi yang ini ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa elemen DeFi itu pertama dia harus benar-benar semuanya desentralisasi. Ya. Jadi kalau di VexRec ini nggak ada yang menyimpan database, Anda tidak bergabung, istilahnya tidak login user sama password, enggak. Jadi semuanya seamless. Ya, jadi menggunakan blockchain login, Anda tinggal buka websitenya vexrec.net, Anda punya akun di blockchain Vexanium, tinggal login. Jadi sebenarnya di situ. Dan ini semuanya juga berjalan oleh pool. Jadi ada pool di sini, jadi nggak ada satupun pool ini semua dikontrol oleh smart contract. Jadi nggak ada satupun pihak yang mengkontrol. Jadi semuanya transparan dari komunitas ke komunitas. Nah ini sebenarnya konsep dari DeFi. Jadi VexRec ini sebenarnya dia seperti apa sebenarnya? Jadi kalau kita lihat ini VexRec ini seperti Anda sewakan ke orang lain. Jadi sertifikat Anda oleh orang lain. Jadi konsepnya ini yang dari konsep DeFi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Suara saya agak ini ya, sering-sering hilang ya. Ntar saya coba ulang ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi VexRec ini dia mengambil yang namanya konsep dari sewa menyewa apartemen ya. Jadi kita bisa menyewakan apartemen kita ke orang lain dan sertifikatnya masih punya kita. Jadi sebenarnya hanya pinjam pakai. Jadi ini konsepnya. Nah, jadi yang kedua itu adalah konsep namanya Decentralized Oracle ya. Ini juga saat ini lagi dikembangkan oleh tim blok produser Vexanium. Jadi kita tim blok produser Vexanium terdiri dari berbagai macam organisasi sebenarnya. Ya, jadi tim BP Vexanium itu ada juga banyak sekali ya organisasi orang-orang yang sudah cukup lama di dunia IT ya. Jadi mereka saat ini membantu untuk membangun infrastruktur blockchain Vexanium, dan ini adalah satu proyek yang lagi dikembangkan yaitu Decentralized Oracle. Jadi Oracle ini sebenarnya di DeFi.
fokusnya apa? Jadi kalau di blockchain itu ada satu pihak atau satu organisasi yang bertugas mencatat pergerakan harga. Ya. Jadi kadang kalau nggak ada Oracle, itu kadang kan orang kan bingung kan. Orang suka tanya, tadi saya pinjam harganya di harga Rp1.000. Kok sekarang jadi harganya jadi 989? Jadi saya mau tahu ini sebenarnya buktinya ada di mana. Dan ini sebenarnya yang dicatat oleh Decentralized Oracle. Jadi mencatat pergerakan harga. Jadi agar semuanya transparan. Dan pergerakan harga ini pun harus ada pihak. Ya, jadi ada beberapa pihak juga. Dan ini sebenarnya smart kontraknya sudah ada sebenarnya kalau di FAX. Jadi kita ada dari tim BP sedang mendevelop ini. Karena sebenarnya Decentralized Oracle ini adalah sebuah potensial luar biasa dan sebuah inovasi yang besar di blockchain. Ya, kita lihat ada satu yang terkenal itu namanya Chainlink ya. Jadi dia mencatat pergerakan harga dari sisi hampir semua currency. Dan sebenarnya kalau di FAX bikin bisnis Oracle itu bagaimana? Sebenarnya lebih murah karena di FAX ini pencatatan transaksi itu gratis. Jadi sebenarnya pencatatan harga, perubahan suhu, supply chain itu semua kalau dijalani di public blockchain Faxanium itu akan lebih murah ya, lebih murah dan lebih mudah. Jadi sebenarnya ini yang lagi dikembangkan juga ya oleh komunitas. Jadi kita dari core developer saling bantu dan ya semoga ini bisa segera launching ya. Jadi untuk Decentralized Oracle ya. Karena memang untuk berjalan DeFi ketika adanya ini akan lebih bagus. Dan yang kedua ini yang akan segera launching itu adalah Decentralized Stablecoin ya. Kalau kita lihat dari konsep MakerDAO ya, ini ini nggak lama lagi ya. Jadi sebenarnya sudah selesai, tinggal di announce ya. Jadi ini Anda bisa, jadi saat ini memang Anda hanya pada tahap pertama itu cuman mengcollateralize istilahnya menjaminkan. Halo? Ya, halo. Ya. Halo? Ya. Jadi pada saat pertama ini Anda menjaminkan aset FAX ya. Jadi Anda menjaminkan aset FAX itu digadaikan. Anda akan mendapatkan USD ya. Jadi USD-nya ini Anda bisa pakai ya untuk berbagai macam. Jadi pada tahap yang diagunkan itu FAX, tapi pada selanjutnya ini bisa berbagai macam. Mau BTC, ETH, semuanya bisa. Jadi sebenarnya ini pada tahap pertama kita namanya single collateralize. Jadi nanti kedepannya itu akan menjadi multi collateralize ya, seperti konsep dari MakerDAO. Jadi ini konsep dari kita mengambil konsep ini jujur ke konsep dari MakerDAO, kita ambil ini akan dibawa di blockchain Faxanium. Jadi ini juga semuanya berjalan otonomus ya. Jadi komunitas bisa menentukan liquidation price, collateral ratio semua ditentukan oleh komunitas ya. Oke. Jadi sebenarnya core fungsional posisi governance, rate contract, liquidator contract. Jadi sebenarnya core fungsional ini sebenarnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi posisi seperti ini, posisi Anda saat ini di mana governance kontraknya juga, rate kontraknya juga. Jadi semua ini smart kontrak ini dibuat dalam istilahnya multi signature ya. Jadi semua user itu bisa memberikan suara untuk merubah. Jadi ini tidak diatur oleh satu pihak, enggak. Pihak yang pertama hanya mengatur dalam pembuatan, tapi selanjutnya setelah berjalan ini semuanya ditentukan 100% oleh pengguna. Jadi seperti saya bilang, jadi dari user kepada user untuk user ya. Nah, ini sebenarnya juga seperti ini. Jadi Anda dari usernya itu bisa next bisa menjadi governance ya, menjadi ya. Dan ini bukan BP, tetapi dia punya hak suara untuk merubah semua yang ada di sini. Ya. Jadi mereka dengan stake sesuatu, mereka punya suara voting, jadi merubah dan mengatur apa yang terjadi di DAO ini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini bagian terakhir. Jadi decentralized finance stack ini sebenarnya yang kita tahu semua di DeFi ini tidak dibangun satu malam ya. Jadi kalau kita lihat di ekosistem dari Ethereum itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi tahun lalu pun sudah ramai sebenarnya DeFi itu. Tapi tidak seramai sekarang.
Jadi semua dibangun tidak dalam satu malam. Jadi semua dibangun dari puzzle ke puzzle. Jadi dari stack ke stack. Jadi ini harapannya saat ini Vexan ini memang masih kita udah persiapan DeFi itu dari 6 bulan yang lalu sebenarnya. Dan memang saat ini memang sudah ada satu yang launching REX, dan ini ada yang selanjutnya. Jadi sebenarnya semuanya akan dibangun step by step. Jadi harapannya kalau dibangun bersama-sama ini akan menjadi lebih besar lagi. Jadi kita butuh semua pihak itu bisa saling bergandeng tangan untuk membuat stack dari DeFi ini semakin sempurna. Jadi yang pertama Decentralized Exchange ya. Jadi ini kita memang sudah ada tapi versinya masih standar ya, namanya basicdex.com. Itu untuk swap antar token ya, itu sudah ada. Jadi dan selanjutnya itu bakal ada lagi DEX yang lebih bagus ya, yang memang dibuat oleh tim yang memang ada di DeFi. Jadi memang ada tim yang ada di exchange dan mereka sudah pernah membuat DEX di protokol lain, itu sudah mulai membuat di Vexanium. Jadi itu juga bakal ada. Jadi kalau dari tim core developer memang nggak punya kemampuan dalam hal exchange ya. Jadi kita fokus di tempat lain. Jadi tadi beberapa kita sudah dapat invitation bahwa ada beberapa DEX yang memang mau buat versi blockchain Vexanium. Ya. Dan yang kedua itu Decentralized Resource Rent, itu sudah ada ya, vexrec.net. Ya, Anda bisa coba ready. Dan yang ketiga Decentralized Stablecoin yang tadi saya sempat infokan itu Sun ya. Jadi gunakan aset VEX ataupun BTC ataupun ETH itu menjadi sebuah stablecoin yang decentralized. Jadi semua orang bisa dilihat ya sama-sama. Dan yang kedua itu bisa untuk roping ya. Jadi ketika Anda mau mengagungkan BTC atau ETH ya versi Ethereum itu bisa menjadi versi Vexanium. Ini juga sedang bridge-nya sedang dikembangkan ya. Jadi untuk desain yang kedua money market itu masih preparation dan Oracle itu masih on preparation juga. Jadi desain Oracle ini sedang dikembangkan oleh beberapa salah satu IP dari Vexanium. Jadi ada mereka lagi mengembangkan itu ya. Jadi ini juga selanjutnya stack hal research ya. Saat ini memang baru resource rent sama DEX yang ada di VEX ya. Walaupun masih terbatas dan ini kita harapin kedepannya ini bisa puzzle-puzzle ini bisa segera ada di blockchain Vexanium ya. Jadi kurang lebih ini update dari saya. Di ya, ada pertanyaan, Anda bisa tanya saya ke Telegram ya, Telegram Dani Baskara. Saya Dani Vexanium ya. Jadi kurang lebih presentasi saya sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih ya. Dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Dani. Kita masih ada waktu untuk saat ini. Kita sudah menampung ada beberapa pertanyaan dari peserta, Pak. Ya, di sini ada pertanyaan yang pertama dari Arif. Pertanyaannya seperti ini. Konsep DeFi yang dikembangkan oleh Vexanium nantinya akan seperti apa? Apakah semacam loan atau lending? Pertanyaan kedua ini dari Eko. Stablecoin-nya nanti pair-nya dengan apa? Dan pertanyaan ketiga ini ada lagi pertanyaan dari Herlina. Apakah DeFi itu hanya ETH atau bagaimana, Pak? Bisa langsung dijawab, Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau yang pertanyaan pertama kan tadi sudah saya jawab ya di slide saya sebelumnya. Jadi di slide saya sebelumnya tuh sebenarnya DeFi yang dibangun dari VEX itu ada banyak ya. Jadi ada stack-nya. Jadi exchange yang kita bilang swapping ya. Jadi sebenarnya kayak sekarang juga di blockchain lain ya, di Ethereum tuh ada yang tren namanya Uniswap ya. Jadi model baru dari decentralized exchange. Jadi itu juga DeFi. Jadi sebenarnya ini yang stack-stacknya yang akan dibangun ya. Jadi bukan dibangun sendiri, bukan. Ini dibangun dari komunitas semua. Ya, kalau sendiri itu nggak bakal bisa bangun seperti ini, gitu. Karena memang segalanya harus dibangun dari komunitas, oleh komunitas dan untuk komunitas. Ya, jadi ini yang akan ada di blockchain Vexanium itu banyak sekali. Jadi
Stablecoin sebenarnya konsepnya kan seperti tadi bahas oleh Rain ya. Jadi dia mengagunkan aset dari kriptonya. Jadi dia muncul dari situ. Ya. Jadi stablecoin itu munculnya dari aset FX atau aset-aset lain yang diagunkan. Ya. Jadi dia itu yang namanya decentralized stablecoin. Ya. Dan semuanya itu berjalan otomatis. Yang kita tahu kan kalau centralized stablecoin itu kayak Tether, itu ada uang fiat masuk, lalu dia print. Nah, itu juga centralized karena ada satu pihak yang mengkontrol. Nah, kita juga nggak tahu sebenarnya uangnya itu benar-benar ada apa enggak. Nah, kalau di decentralized stablecoin itu kan semuanya transparan. Atau itu akan muncul. Nah, pertanyaan yang kedua itu pair-nya sama apa? Nah, sebenarnya pair-nya itu bisa sama apa aja sebenarnya sih, karena kalau sudah masuk dalam konteks decentralized stablecoin atau decentralized yang berbau dengan DeFi itu bisa di-pair dengan apa aja. Karena kan swap dengan apa aja bisa. Kalau kita lihat di Uniswap itu semua tuh bisa ada pair-nya. Jadi kalau setelah semua decentralized itu swap itu sudah ibaratnya sudah hak dari masing-masing orang. Jadi mau di-swap oleh apa aja tuh bisa sebenarnya. Ya. Jadi itu sudah tidak ada batasan lagi karena semuanya sudah berjalan di atas blockchain ya. Atau kita yang sebut namanya on-chain. Jadi ketika semua sudah on-chain, everything is possible. Jadi semuanya bisa di-swap dengan berbagai macam token ya. Kalau decentralized kan ketika proses pair itu kan ada pihak yang menentukan ya. Jadi ada pihak regulator atau apa itu yang menentukan. Tapi kalau sudah yang swap apa aja itu bisa sebenarnya. Terus yang ketiga itu pertanyaan itu Ethereum atau apa ya kalau nggak salah ya. Jadi ya memang saat ini ya sebentar. Ya saat ini memang mostly DeFi itu adanya Ethereum ya saat ini. Jadi karena memang gerakan-gerakan DeFi itu memang diawali oleh Ethereum dari 1-2 tahun yang lalu. Jadi memang saat ini memang mostly DeFi ini semua ada di Ethereum. Tapi waktunya berjalan itu banyak sekali beberapa DeFi itu sudah mulai muncul di beberapa blockchain lain ya seperti Tron, EOS, Polkadot, Cosmos dan sekarang di Vexanium. Memang nggak semua public blockchain mampu ada fitur bisa membuat fitur DeFi di atasnya. Ya, memang tidak semua public blockchain mampu. Tapi memang salah satunya Vexanium bisa. Nah, kelebihan membangun DeFi di atas Ethereum di atas Vexanium itu apa? Nah, kalau di Ethereum itu kan kita tahu bahwa transaction fee itu mahal sekali ya, gas fee ya. Jadi sebelum adanya DeFi itu sekali kirim aja bisa sampai Rp10.000 ya untuk satu transaksi ya. Bayangkan Anda kalau misalkan hanya mengirim nilainya 5.000 perak, tapi harus Anda membayar transaksi sekitar 20.000, itu kan nggak masuk akal. Apalagi kalau Anda suka transaksi ya, jadi sehari bisa 100 transaksi, contohnya bermain game gitu kan, bisa klik. Nah itu hal seperti itu sebenarnya itu yang keterbatasan dari Ethereum ya. Jadi kalau kelebihan dari Ethereum adalah di ETH itu sangat liquid sekali. Jadi uang memang mostly berputar di sana. Tapi kelemahannya memang ada di transaksi. Ini sebenarnya banyak orang yang mencoba bagaimana ada salah satu pilihan ya, di mana kita bertransaksi lebih murah dan mungkin gratis. Nah, itu menggunakan Vexanium. Makanya kita percaya bahwa Vexanium ini bisa berjalan di Indonesia ataupun di beberapa negara-negara yang seperti Southeast Asia karena transaksinya gratis ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini dari saya ya untuk 3 pertanyaan yang tadi ya. Oke. Baik Pak Dhani, itu tadi 3 pertanyaan aja. Pertanyaan nanti kita bisa tampung untuk di panel discussion. Terima kasih kepada Bapak Dhani Baskara. Ya, sama-sama. Dan untuk teman-teman para partisipan, kami di sini memiliki kolom feedback ya untuk teman-teman yang diminta untuk memberikan komentarnya mengenai acara kita. Boleh melalui barcode yang ada di sini bisa
scan QR code-nya dan berikan tanggapan terhadap acara ini. Dan langsung saja, sesi berikutnya adalah panel discussion. Panel discussion ini kita mengangkat tema mengenai Explore DeFi to Unlock New Potential ya. Langsung saja kita panggilkan moderator dalam panel discussion ini kepada rekan saya, Morita Ayu, dipersilahkan. Ya, halo, terima kasih Echa. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk para panelis di acara webinar hari ini, dan juga para partisipan yang sudah masih dan stay online di acara kita hari ini. Perkenalkan, saya Morita Ayu dari Business Development Vexanium. Pada kesempatan hari ini diberi kepercayaan untuk memandu panel discussion dengan tema The Exponential Rise of Decentralized Finance, atau peningkatan eksponensial aplikasi keuangan yang terdesentralisasi. Mungkin untuk awal saya akan mulai membacakan profil para panelis kita ya. Dari Bapak Ren Mahatma. Beliau adalah Education Director of Vexanium, lalu juga merupakan founder digitalis.id. Lalu kedua ada Bapak Lawrence Samanta, beliau adalah CEO of Nobi dan Honest Mining. Bapak Lawrence ini juga sedang membangun Nobi, yaitu sebuah aplikasi yang menyediakan layanan seperti bank yang mudah dan terjangkau untuk menumbuhkan cryptocurrency. Lalu yang ketiga ada Bapak Teguh Kurniawan Harmanda, selaku Chief Operating Officer dari toko kripto. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia blockchain dan cryptocurrency dan menghandle berbagai proyek terkait blockchain. Bapak Manda juga merupakan founder dari Wisata Wisuda dan juga co-founder dari Valuators dan Afro. Lalu yang terakhir ada Bapak Ricky Ongko Wijoyo, yaitu selaku Token Indonesian Brand Officer. Bapak Ricky Ongko Wijoyo memiliki peran penting di beberapa perusahaan, yaitu diantaranya BTC Indo sebagai owner, di Aliansi Coin sebagai Managing Director, dan di Linux Foundation selaku Business Development Consultant. Ya, selamat siang untuk para panelis. Langsung kita mulai saja ya diskusinya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama, saya mulai dari Bapak Ren terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke Bapak Lawrence, lalu Bapak Teguh, dan Pak Manda ya. Seperti kita ketahui, pada bulan Juli 2020 yang lalu, terjadi lonjakan pesat atas nilai yang tersimpan, atau total lock value. Pada DeFi 2 miliar sampai 5 miliar dolar. Dan bagaimana nih menurut Bapak semua terkait apa sih penyebab hal ini dan apa pengaruhnya untuk ekosistem DeFi saat ini? Dimulai dari Bapak Ren. Ya, kalau menurut saya memang peningkatan total value lock dari DeFi 2 bulan terakhir ini karena ada program liquidity mining ya. Jadi kalau orang mensuplai tokennya, dalam arti menjaminkan tokennya, itu mirip-mirip dengan kita nabung di bank deh. Gitu ya. Nah itu dapat token governance dari platform tersebut ya. Jadi orang tertarik dengan program tersebut karena token governance-nya ternyata kalau di exchange itu ada harganya gitu. Jadi bisa dapat gratis asal menjaminkan kriptonya di situ. Nah tapi memang yang jadi pertanyaan adalah kenaikan harga token governance yang didapat dengan gratis ini sampai kapan gitu ya, dan apakah kalau program liquidity mining ini selesai, apakah orang masih stay di sana gitu ya. Itu kan retention-nya apakah ada atau tidak, nah itu menjadi pertanyaan jangka panjang ya. Jadi menurut saya seperti itu sih. Lalu menurut Pak Lawrence sendiri bagaimana nih Pak DeFi, untuk ekosistem DeFi? Ya menurut saya ini hal yang sangat bagus ya. Lonjakan ini yang terjadi mungkin tadi seperti Pak Rin udah bilang, ini karena adanya liquidity mining yang ini membuat banyak orang berlomba-lomba untuk mencoba ya. Nah, saya bilang mencoba karena menurut saya ini masih sangat early, masih sangat awal ini di dalam DeFi ini gitu. Ini masih baru kalau ibaratnya ini produk ya, ini mungkin udah mulai mature, udah mulai
oleh semua orang dan udah mulai baik, udah mulai bug free. Tapi di sisi lain juga masih banyak yang sifatnya eksperimen ya gitu. Itu mungkin kalau kita bisa lihat di Ethereum itu sekarang ada YFI yang ripple effect-nya besar sekali karena nilainya YFI itu bisa menekan harga Bitcoin. Nah, itu sementara dari foundernya sendiri bilang kalau ya ini sebenarnya eksperimen, kita bakalan akhirnya di mana ya gitu. Tapi memang value yang mereka berikan memang sangat sangat menarik gitu. Karena itu banyak yang menganggap kalau YFI ini sangat berharga. Gitu. Nah, DeFi sendiri juga akan terus berkembang. Saya sih lihatnya ini eksperimen, dan walaupun dibilang sekarang itu total lock value-nya udah sampai 2 miliar, 5 miliar ya, 2 sampai 5 miliar dolar gitu. Market cap-nya kripto itu sendiri masih sangat kecil sekali, masih ya ibaratnya masih 1-2% aja kan gitu. Jadi ini hanya awal. Gitu. Hanya awal ya Pak. Kalau dari Bapak Riki dan Pak Manda bagaimana Pak pendapatnya? Ya, kalau pendapat saya, DeFi ini sangat menguntungkan. Kenapa bisa booming? Sekarang saat ini sudah mencapai 6,5 miliar, bukan 5 miliar lagi, tapi sudah mencapai 6,5 miliar. Kalau pendapat saya dulu orang mining dapat Bitcoin, gitu kan. Nah, di DeFi ini orang selain mendapat profit dari melendingkan atau borrowing, dia bisa mendapat keuntungan dari yield farming tadi. Nah, dari government token tersebut, maka orang bisa menjadi kelipatan. Beberapa bulan yang lalu, orang sudah nggak sampai setahun ya, padahal annual yield-nya cuma sekitar 10%, 5%, bahkan segitu, tapi ternyata di dalam DeFi ini, sistem ini, orang-orang bisa profit sampai 200%, 600%, karena dari token government tadi kenaikannya cukup signifikan. Maka karena itu orang-orang sekarang lagi booming di DeFi ini, karena orang-orang lagi berlomba-lomba untuk mendepositkan atau mengkolateralkan aset mereka di DeFi ini untuk mendapatkan, ya itu tadi, mining coin government tadi. Kalau menurut saya sih itu sih, maka kalau pertumbuhan di DeFi ini masih potensinya masih besar sekali, karena saya lihat DeFi muncul beberapa DeFi baru kayak AAV, terus Curve juga. Compound sekarang saat ini peringkatnya peringkat 4, peringkat kedua ada di Curve saat ini. Nanti bisa dilihat di devipulse.com atau apa gitu nanti data statistiknya. Oke, saya dulu saya. Dari Pak Manda, bagaimana Pak? Ya, tadi benar itu dari Pak Riki. Tadi malam saya lihat malah udah menyentuh 6,65 miliar US dollar Pak untuk total value lock DeFi seluruh dunia ya, 6,6 ya. Jadi mungkin feeling saya sih mungkin akhir Agustus bisa menyentuh 7 miliar dolar sih, feeling saya ya, dengan segitu besarnya potensi market. Nah, mungkin saya coba tarik ke belakang. Kenapa penyebabnya bisa spike ya? Kalau saya bisa bilang spike dimulai dari bulan Mei, dimulai akhir Mei, kemudian Juni. Dahulu orang tahunya itu adalah POS atau proof of stake, di mana orang memberikan atau put dia sum crypto gitu, untuk kemudian dia kontribusi memaintain dari network tersebut. Lantas dari stake yang dia taruh gitu, maka dia akan mendapatkan keuntungan lagi. Nah, DeFi di awal konsepnya seperti itu. Tapi beranjak berkembang, sekarang ada 2 jenis, POS 1 dan yang kolateral. Jadi orang menjaminkan asetnya tadi. Dari berapa kali udah dibilang sama Dani juga tadi udah dibilang, sama Pak Riki juga tadi udah dibilang bahwa ada jenis di mana orang bisa menaruh gitu kolateralnya, bisa dalam bentuk USDT, USDC dan seterusnya, dan kemudian bisa dapat loan dan kemudian dia bisa putar lagi gitu. Jadi hal itu yang ternyata lebih menarik daripada POS sendiri, itu satu. Terus kemudian yang kedua, kalau saya boleh ngasih sudut pandang,
bahwa di awal orang itu mencoba untuk mencari sebuah alternatif dari STO. Jadi, alternatif dari ICO dan IEO. Dan akhirnya orang mencari yang real implementation adalah di STO. Tapi beranjak ke sini, regulasi dari STO itu di banyak negara itu nggak jelas gitu. Padahal kita sepakat yang namanya STO itu adalah high regulated. Nah, akhirnya ketika STO ini tidak berkembang secara baik, orang mencari alternatif lainnya. Nah, DeFi itu adalah salah satu jawaban dari orang-orang yang kemudian mereka mencoba explore dari STO, tapi kemudian itu sulit berjalan. Sedangkan di DeFi ini kan konsepnya adalah DAO ya, yang tadi juga Denny udah sampaikan. Maka ini akan lebih gampang untuk diimplementasikan. Dan itu adalah salah satu dari beberapa faktor lainnya yang kemudian sekarang angka DeFi itu menjadi spike. Itu kalau dari pendapat saya. Thank you. Ya, tadi kan dari Bapak Manda juga sudah memperkirakan ya kenaikan eksponensi bisa sampai 7 M dolar ya. Nah, dan kita belum lihat nih kapan berhentinya gitu. Nah, dari sini bagaimana pendapat Bapak-Bapak semua terkait dampak atau perubahan yang bisa dibawa DeFi untuk kedepannya? Mungkin dari Bapak Lawrence terlebih dahulu, Pak. Oke, kalau dari saya mungkin perubahannya mungkin akan lebih terasa bahwa akan ada banyak token-token baru ya, gitu. Dengan mature-nya setiap project DeFi, kita udah lihat tadinya compound kan sebenarnya juga udah rada lama ya, gitu. Cuman mereka tadinya nggak ada token, lalu mereka akhirnya introduce governance tokennya juga, gitu. Yearn juga sama iEarn dulu jadi Yearn, sekarang mereka bikin token juga sendiri, gitu, YFE untuk governance-nya dia, gitu. Saya lihat ini udah jadi tren dan mungkin untuk project-project DeFi ini ya akan melihat itu sebagai cara mereka bisa sustain ya gitu. Jadi melakukan untuk governance project-nya mereka gitu. Itu satu yang pasti akan muncul. Lalu yang kedua juga ya kalau mungkin secara impact-nya mungkin ini lebih jangka panjang ya. Jangka panjang ini pasti akan men-challenge sistem centralized. Tadi ada di presentasinya Pak Dhani sama Pak Rin tadi di awal juga udah disentuh juga gitu. Kalau ya sekarang decentralized finance itu mungkin masih baru. Istilahnya barrier of entry gitu. Jadi batasan untuk orang-orang secara umum termasuk ke DeFi ini mungkin masih sangat besar gitu. Makanya ada project-project yang berusaha nge-solve itu gitu. Tapi kan sampai sekarang juga sebenarnya ini masih sangat bisa dibilang ya hanya di komunitas kripto aja gitu. Tapi ke depannya dengan efisiensi yang ditawarkan sistem decentralized, mungkin kalau Vexanium itu juga sekarang juga ada project DeFi gitu, itu juga pasti akan men-challenge fintech yang udah ada selama ini gitu, yang centralized gitu. Karena mungkin dengan sistem yang decentralized ini middleman-nya jadi hilang. Perantara-perantara yang membuat bunga lending atau mungkin approval yang susah itu semua jadi turun semua karena sekarang semuanya secara langsung gitu. Jadi kamu ada modal bisa pinjam gitu. Nah itu maksudnya inovasi-inovasi itu akan terus ada yang akan nge-challenge fintech yang ada gitu. Nah apakah nanti fintech yang ada nanti semuanya akan ikut jadi decentralized atau mungkin mereka akan jadi lebih baik? Ya kita lihat aja itu nanti bakal seperti apa gitu. Tapi menurut saya itu yang akan terjadi sih. Dari Pak Riki, bagaimana Pak pendapatnya Pak? Kalau DeFi ini kedepannya sangat bagus sekali ya, apalagi kalau bisa di Indonesia. Saya harap Vexa sendiri nanti dari Vexanium bisa membawa banyak perubahan, karena DeFi ini sangat menarik sendiri, di mana di bank kita yang sentralisasi, tidak ada ceritanya bank menawarkan kepada customer, mau nggak kamu pinjam uang saya, nanti saya kasih uang. Belum ada terjadi. Yang ada terjadi baru di DeFi ini. Nah, kalau ini bisa terjadi baiknya di Indonesia ya, akan mendapatkan banyak manfaat lah buat Indonesia. Karena di era krisis sekarang ini ya, siapa yang nggak butuh
profit atau apalah itu di era sekarang pandemik inilah. Itu sih menurut saya. Untuk Pak Manda dan Pak Ren bagaimana Pak? Kalau menurut saya memang masa depan DeFi-nya akan ditentukan oleh yang market yang bukan jaminan kripto. Jadi jaminan rumah, jaminan real world asset, atau jaminan yang lain yang mana itu kalau diperbankan sekitar 98%. Tapi memang yang jadi pertanyaan, cara mendesentralisasinya itu bagaimana? Dan apakah seefisien itu dibandingkan yang fundingnya? Maksudnya, kalau di finansial itu kan ada funding, yaitu orang nabung, ada juga lending. Lending itu kan pemberian kredit. Yang aspek fundingnya itu bisa dengan mudah didesentralisasi. Yang aspek fundingnya. Tapi kalau lendingnya, itu gimana cara mendesentralisasinya? Nah, itu yang ditunggu-tunggu karena itu benar-benar bisa mendisrupsi bank dan fintech nantinya. Mungkin salah satu bedanya dengan fintech adalah fintech itu mereka banyak main di uncollateralized loan yang retail, ya. Kan banyak tuh Tunaiku dan lain-lain, Awan Tunai di Indonesia itu main di uncollateralized loan tanpa jaminan, dan itu marketnya gede banget. Jadi market yang tanpa jaminan dibandingkan yang dengan jaminan itu masih lebih besar yang tanpa jaminan kalau setahu saya. Cuma harus dilihat lagi datanya sebesar apa. Tapi kalau DeFi yang paling dekat adalah bukan ngasih ke uncollateralized loan, tapi ke yang dengan jaminan dulu nih. Yang dengan jaminan gimana cara mendesentralisasinya, nah kita akan menunggu saat itu tiba dan akan besar sekali DeFi nantinya. Ya pendapat saya sih seperti itu ya. Dari Pak Manda, Pak. Oke, bagaimana DeFi ke depan? Totally saya agak nggak setuju kalau misalnya semua kita buat desentralisasi. Karena untuk bisa mendapatkan mass adoption, maka perlu hybrid system. Karena kalau kita ngomongin sekarang desentralisasi, itu akan membingungkan untuk orang yang mereka masih menjadi newcomer gitu. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita bisa melakukan tadi saya bilang, kita bisa melakukan hybrid system, bisa mengkawinkan antara desentralisasi dan sistem sentralisasi. Tetap ada sentralisasi di situ, tetap ada sentralisasi point. Gunanya adalah itu menjadi lesson learn untuk orang supaya tahu prosesnya bagaimana gitu. Jadi kalau kita ngomongin token DeFi, ada baiknya bahwa token DeFi itu masuk ke dalam sebuah platform yang sifatnya decentralized, yang sifatnya centralized dulu. Karena apa? Ketika kita langsung ngomongin langsung platform yang decentralized juga, wah itu pasti I'm not sure kalau misalnya orang akan cepat adopsinya gitu. Saya bisa ambil contoh di Binance sekarang. Mereka melisting beberapa token DeFi di platformnya mereka di Binance gitu. Jadi itu sebuah konsep untuk mengawinkan hybrid system itu tadi. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya kami di toko kripto kita sekarang masih dalam Indonesia Blockchain Week. Jadi untuk orang-orang yang memang tertarik untuk belajarin tentang DeFi, masih ada 4 hari ke depan, hari Senin sampai dengan hari Kamis, kita explore lebih banyak tentang DeFi. Termasuk tadi malam kita ngomongin DeFi tentang staking dan saving. Salah satu panelis kita itu adalah orang Bahana Bahana Investment ya. Jadi namanya Pak Budi. Pak Budi ini dia orang old money lah, kalau saya boleh bilang dia orang old money dan dia orang makro gitu. Nah, beliau ngomong bahwa bank itu sekarang itu sudah sangat diuntungkan. Nah, saya juga kaget gitu, seorang orang keuangan lama gitu. Lantas kemudian dia ngomong bahwa bagi dia orang tua, bank itu udah sangat diuntungkan sekarang. Apa yang harusnya kita lakukan? Kita bikin sistem kayak gini tadi. Jadi semuanya itu sudah punya sebuah kepemilikan yang 100% mereka bisa kontrol sendiri gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian bisa dikembangkan dengan cara dan sudut pandang yang harusnya kalau kita di Indonesia paham bahwa yang namanya regulator ini agak unik gitu. Regulator kita di Indonesia karena kita kalau ngomongin soal pengembangan teknologi, oke, ada baiknya kita ngomongin tentang regulasinya karena itu menjadi sebuah hal yang akan berpengaruh pada sustainability dari si sistem ini, khususnya di negara kita ya. Jadi kalau saya ngerasa bahwa ke depan untuk
menjadi purely decentralized DeFi gitu, itu agak sulit. Tapi dengan catatan ketika kita bisa melakukannya secara hybrid ya, maka mass adoption-nya itu pasti akan membanggakan. Jadi kalau kami juga di toko kripto, kita juga melihat bahwa ini menjadi potensial market yang besar. That's why kami membuat sebuah token, dan kami pikir ini adalah token pertama DeFi di Indonesia gitu, yang kita bangun di bawah Binance dan Ethereum juga. Kita namain adalah Toko Token. Jadi itu yang menjadi salah satu alternatif orang untuk kemudian dia belajar tentang DeFi secara simpel dan mudah. Oke, thank you. Oke, berarti itu token pertama di Indonesia ya untuk DeFi ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada sebuah riset yang mengungkapkan bahwa pada titik tertentu mekanisme konsensus keuangan terdesentralisasi atau CeFi dan keuangan terdesentralisasi atau DeFi akan bersatu untuk membentuk ekosistem keuangan cryptocurrency yang sangat besar untuk mencapai potensi money Legos. Nah, bagaimana pendapat Bapak-Bapak terkait hal ini ya? Mungkin dimulai dari Kak Ren. Silakan Kak Ren. Ya, jadi di bulan Juli kan ada berita bahwa bank di US sudah boleh menyimpan kripto ya, membuka jasa kustodian kripto. Nah, itu artinya ke depannya kalau misalnya bank sudah nyaman menerima simpanan kripto, itu bisa kemana-mana nantinya. Entah bank bisa memberikan servis kepada project DeFi, atau mungkin memberikan servis secara langsung kepada nasabahnya terkait dengan simpanan DeFi yang bahkan bisa lebih besar daripada bunga bank gitu ya. Jadi memang kedepannya bisa terjadi nih, tapi start from bank menerima simpanan kustodian kripto dulu ya. Bisa aja bank bikin DeFi sendiri, kenapa enggak gitu ya, karena sifatnya yang borderless, semua negara bisa masuk dan keluar dengan cepat gitu ya. Bahkan kemarin saya baca berita ada capital flight dari Cina ke negara lain lewat Tether, yaitu Anda kalau googling bisa baca beritanya. Nah, apakah regulator akan masuk, kita belum tahu, tetapi kalau kita lihat manfaat blockchain dan DeFi, itu bisa untuk menarik modal. Gitu ya. Bank kan pasti butuh modal dan likuiditas. Dan bisa aja kalau bank tertarik, mereka akan masuk ke DeFi. Menurut saya sih seperti itu ya. Kalau dari Bapak Lawrence, bagaimana Pak pendapatnya? Saya tadi setuju dengan perkataan Pak Dhani ya, kalau mungkin yang Vexanium fokuskan itu membuat infrastrukturnya, dan infrastruktur itu sangat penting gitu untuk bisa buat banyak inovasi gitu, apalagi di Indonesia mungkin Vexanium ya leadernya ya sekarang ya, yang berinovasi, yang membuat protokol terus menggebrak, membuat banyak sekali inovasi itu gitu. Tapi di lain sisi, di lain pihak juga untuk dari segi user itu juga ada dari segi user itu juga ada yang namanya itu ya ketidakpahaman juga gitu. Dan kalau apalagi dari segi regulator gitu, kalau regulator mau mengatur semua ini juga mulainya dari mana gitu, itu juga ada kebingungan juga gitu. Jadi di sini mungkin hybrid ya yang tadi dikemukakan Pak Teguh itu juga akan menjadi future-nya dari kita gitu. Ya, gimana ke dunia yang sangat terdesentralisasi, entah itu akan terjadi kapan, tapi mungkin kita akan cukup lama berada di ini gitu, di mana kita mungkin membutuhkan banyak solusi-solusi yang bisa menjembatani di dunia yang terdesentralisasi sama dunia yang sentralisasi gitu. Jadi apa yang belum bisa terdesentralize itu ya udah gitu. Apa boleh buat kita coba handle secara centralized gitu. Itu mungkin kayak itu juga yang kita berusaha lakuin juga di Nobi juga gitu kan. Kita juga lagi bikin aplikasi gimana nanti orang kalau
mau saving, mau trading gitu, itu juga bisa di satu aplikasi yang sama gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa kerjasama juga untuk mengintroduce, mungkin kalau di Vexanium ada DeFi gitu, itu juga nanti bisa melalui aplikasi kita gitu. Nah, itu mungkin gimana, ini mungkin nanti ada istilah yang namanya money Lego-nya ini yang sekarang kalau di Ethereum blockchain itu menggabung orang protokol dan project dengan project itu semua saling antara smart contract itu semuanya saling berkaitan gitu. Ya, tapi terus habis itu ada Oracle, dan Oracle ini yang berusaha menjembatani ke dunia yang centralized gitu. Nah, semua ini masih sifatnya sangat dinamis gitu, dan banyak pertanyaan apakah ini aman gitu. Banyak juga kemarin ada problem gitu, ternyata ada bug, terus habis itu nilai tokennya hancur gitu. Ada liquidity pool yang akhirnya kena isu gitu, karena smart contract-nya ternyata nggak diaudit gitu. Nah, ini semua sekarang masih menjadi problem yang mungkin kalau buat orang yang udah biasa dengan dunia centralized yang semuanya quote-unquote dijamin dan diatur gitu, kaget gitu, kok ini bisa gitu, kok bisa ada gitu, kok bisa masuk, kok kayak gini bisa boleh ada gitu, dan ya gimana, ini terdesentralisasi gitu, dan ini emang masih cukup baru gitu. Nah, ini yang akan membuat gimana kita ini majunya ini ya harus bersama-sama gitu. Kita nggak bisa langsung bilang oke, semua orang harus belajar desentralisasi, lalu stop pakai yang tercentralized gitu. Rasanya kita harus take baby step ya gitu, karena orang juga pengetahuannya juga beda-beda, resiko yang mau diambil juga beda-beda gitu. Nah, itu gimana kita bisa maju bersama sih di situ. Dari Bapak Riki, Pak, bagaimana Pak tanggapannya? Oh ya, kalau saya sendiri sih melihat mungkin kan karena pergerakan sekarang kripto sekarang di dunia ini sudah sangat pesat sekali ya, apalagi sekarang muncul DeFi. Nah, sedangkan bank atau yang masih tersentralisasi, dia kalau nggak melakukan inovasi atau perubahan, maka lambat laun dia akan tergeser dengan perubahan yang baru ini, yang sifatnya terdesentralisasi. Karena kalau dari saya sih, saya lebih karena tidak adanya middleman, itu malah lebih menguntungkan daripada adanya middleman. Karena kalau adanya middleman itu membuat segala sesuatunya menjadi complicated dan sangat rumit sekali lah bagi saya. Kalau memang di sini semua terdesentralisasi harus saling membangun dari satu ke pihak komunitas yang satu ke komunitas yang lain, memang harus saling membangun. Karena itulah terdesentralisasi ini nanti juga bisa menjadi sangat kuat. Tapi kalau memang sentralisasi untuk bergabung ke terdesentralisasi itu nanti meskipun hybrid atau apa itu ya, saya rasa juga masih kapitalis juga nanti hasilnya. Tapi ya kita lihat aja lah nanti bagaimana hasilnya. Itu sih kalau menurut saya. Dari Pak Manda bagaimana Pak? Saya boleh diulangin nggak? Sedikit aja pertanyaan clue-nya tadi. Sorry, saya agak miss. Soalnya koneksinya lagi nggak stabil. Yap. Iya, jadi ada semacam kalimat nih, pada titik tertentu, mekanisme konsensus keuangan tersentralisasi atau CeFi dan keuangan terdesentralisasi atau DeFi akan bersatu untuk membentuk ekosistem keuangan cryptocurrency yang sangat besar untuk mencapai potensi money Legos. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Oke, saya saat ini lagi ada discussion dengan Peruri. Saat ini saya lagi ada discussion dengan Peruri. Itu satu hal yang menurut saya sangat menarik ya. Even Peruri aja sekarang mereka udah open. Cuman apa itu masih disclose juga. Tapi yang saya perlu highlight bahwa tanpa kita sadarin, pihak-pihak centralized ya, kayak bank atau pihak lainnya,
mereka sebenarnya sudah open dan explore diam-diam gitu. Kayak tadi Ray juga udah share tentang yang bank di Amerika gitu, yang tentang central bank digital currency dan seterusnya kan. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa cepat atau lama semua akan ter-DeFi pada saatnya. Jadi kayak kita mau ngomongin sekarang atau kita ngomongin nanti, itu pasti mereka udah pada posisi ambil kaki untuk mengambil opportunity di DeFi ekosistem gitu. Jadi tapi yang kita perlu sadarin juga bahwa ada beberapa bank yang mereka tidak mau mengubah dari core bisnis yang mereka punya. Jadi kalaupun kemudian nanti ada DeFi di dalam bank, maka mereka akan membuat DeFi itu sebagai produk turunannya, bukan menggantikan dari core bisnis yang mereka punya. Jadi saya udah ngobrol ke beberapa orang bank juga gitu, yang saya juga share lebih banyak gitu tentang bagaimana sebenarnya implementasi dari DeFi kan. Jadi Jadi hal-hal yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana kita bisa membuka ya kan wawasan dan contoh dari real industry yang ada di luar ke orang-orang yang ada di Indonesia. Saya ngomong orang-orang yang ada di Indonesia yang mereka mengembangkan yang terlalu sentral sekali lagi yang terlalu sentral itu kemudian mereka punya kans untuk merubahnya lah agar ini bisa menjadi lebih transparan lagi gitu dan lebih efektif dan lebih efisien. Itu sih poin saya. Pasti cepat ya semua akan ter-DeFi pada saatnya lah. Baik. Cepat atau lambat mungkin Indonesia juga akan menerapkan sistem DeFi ini ya, tapi mungkin tidak seluruh sektor kayak gitu. Dari bapak-bapak sekalian ada yang mau ditambahkan terkait pendapatnya tadi? Kalau ada mungkin bisa di-unmute untuk menambahkan pendapatnya. Tidak ada ya? Oh, mungkin saya beri satu pertanyaan lagi nih. Terkait penerapan DeFi di Indonesia, apakah memang potensinya itu hanya di perbankan saja atau mungkin dari sektor lainnya di Indonesia itu kira-kira apa yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dengan DeFi? Mungkin dari Bapak Ricky ada tanggapannya, Pak? Kalau dari saya mungkin dari sektor industri ya, karena dari sektor industri sendiri selain juga mereka produksi, mereka juga memerlukan sistem terdesentralisasi. Mungkin kelihatannya cukup aneh, tapi kalau saya rasa ke segmen ke industri bakal bisa ini. Itu sih dari saya sih, saya nggak bisa bahas lebih lanjut karena memang dari sektor industri di Indonesia sendiri pun masih belum paham betul tentang blockchain dan desentralisasi di sini ya. Karena saya beberapa ketemu dengan pihak industri, mereka sebenarnya mereka mau untuk ke blockchain atau apalagi sistem terdesentralisasi. Karena sistem ini bisa menguntungkan buat mereka karena dari sistem industri sendiri pun akan mendapat trust lebih dan bukan cuma konsumen lokal ya, bahkan nanti kalau adanya mereka mengadopsi sistem terdesentralisasi, bahkan mereka dari sistem industri mereka akan mendapat trust dari sampai ke luar negeri. Itu sih kalau menurut saya. Ya, mungkin dari sektor impor-ekspornya itu bisa dikembangkan untuk sistem DeFi juga ya, Pak ya? Ya, kalau dari... Karena dari industri juga kan nggak menutup kemungkinan, industri juga kan butuh modal juga ya kan. Karena tahu sendiri sekarang untuk oke lah, kita bilang industri yang mau mulai berjalan atau startup, mereka mau untuk memproses IPO rumit susahnya setengah mati, betul kan? Tapi mereka anak-anak muda sekarang
mempunyai kreativitas yang tinggi, mempunyai produk daya jual yang tinggi, tapi mereka nggak tahu harus bagaimana dan mengupayakannya bagaimana, ya kan. Sebenarnya kripto ini apalagi dengan ada sistem DeFi, semoga bisa menjadi manfaat lah di sistem industri. Mungkin dari Bapak Lawrence ada pendapat lain, Pak? Menurut saya namanya, kalau dari namanya ya, DeFi itu kan decentralized finance ya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin industri finansial itu apa aja sih yang disentuh gitu kan? Kurang lebih saya nanggapinnya gitu sih. Jadi kalau dunia itu ya perusahaan-perusahaan finansial itu sekarang kliennya siapa aja sih gitu. Mungkin kalau kita ngomongin lending ya berarti orang yang butuh pinjaman gitu. Dan kliennya orang butuh pinjaman ya siapa gitu. Ya itu ada banyak sekali yang membutuhkan itu gitu. Mungkin kalau lebih spesifik mungkin UMKM ya yang mungkin membutuhkan banyak itu pinjaman yang sekarang belum sepenuhnya tercapai ya gitu oleh gitu. Tapi di lain pihak juga ya DeFi itu juga sekarang masih kalau dibilang sepenuhnya decentralized masih belum ya gitu. Karena kenapa? Karena sistem fiat kita, sistem rupiahnya kita itu juga masih nyambungnya lewat bank, dan bank itu centralized gitu. Dan orang kalau mau masuk kan ya juga harus tetap lewat itu kan gitu. Dan jadi kalau orang bilang DeFi ini untuk unbank gitu ya mungkin ya gitu. Tapi sekarang ini masih belum sampai sana gitu. Jadi ya tetap aja gitu. Ini perlu ada kerjasama juga dengan banyak pihak. Ya, masih perlu ada urusan untuk regulasi juga ya Pak ya. Betul. Kalau dari Pak Manda bagaimana pendapatnya Pak? Ya, sekali lagi saya nggak merubah pendapat saya bahwa kalau kita ngomongin pure decentralized itu sekarang doesn't make sense gitu. Pasti adopsinya akan lama sekali. Pasti akan lama. That's why kenapa saya bilang bahwa mengawinkan antara yang centralized dan decentralized itu menjadi penting. Yaitu tadi saya bilang hybrid ya. Saya sekali lagi saya bilang itu menjadi penting. Kita ngomongin pure, jadi gini, saya kalau ngomong soal DeFi ini mungkin agak terlalu sulit dimengerti untuk beberapa orang yang mereka belum tahu konsepnya. Tapi saya coba pengen mengambil contoh lain. Contoh gini, ada salah satu project di luar. Ada namanya Kickback, Project Kickback. Project Kickback itu adalah dia event decentralized. Jadi di mana orang daftar itu harus pakai wallet Ethereum, terus kemudian pada saat dia mau register, dia harus naruh beberapa Ethereum di dalam event tersebut. Ketika nanti event itu selesai, maka dia akan dapat pengembalian Ethereum-nya dia, dan kemudian dia akan dapat reward karena dia attend di acara itu. Nah, pertanyaan saya, untuk sebagian orang, ketika saya harus connect ke login itu, saya harus pakai MyEther Wallet, atau saya pakai MetaMask, atau saya pakai Trust Wallet atau wallet lainnya. Nah, ini kan menjadi complicated gitu untuk sebagian orang. Nah, kalau kita bayangin gitu, untuk kemudian kita masukin ke Indonesia yang di luar aja adopsinya masih kecil gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Adopsi yang paling penting itu tidak hanya di industrinya, tapi bagaimana kita bisa memudahkan orang untuk mereka bisa mencoba dulu. Jadi kalau sekarang kita stepnya naik lagi, kalau kita ngomongnya bukan awareness lagi, tapi kita memberikan kesempatan orang, mereka supaya bisa coba dulu. Coba aja dulu gitu. Ini kita buat semi desentralisasi gitu, dan tanpa dia berpikir ini menjadi sebuah sistem yang rumit, ya kan? Ini kita ngomongin tentang user experience juga di situ. Kita ngomongin tentang mass adoption. Dan kita ingin pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Jadi kalau dari sisi saya, dari sisi usernya, itu harus dikasih use case yang paling simple dan sederhana. Which is itu menggabungkan ya antara decentralized dan sistem centralized. Terus kemudian yang gak kalah penting adalah tadi, kalau ditanya apakah bank saja, enggak. Ya tadi saya boleh ngulang bahwa saya lagi ngomong dengan Peruri sekarang. Mereka excited banget untuk satu hal yang besar, ya mungkin butuh proses, tapi milestone ke sana kita sudah bangun ya ke Peruri. Terus kemudian kalau dari perusahaan kami sendiri, Toko Kripto, dengan kita membuat toko token, itu adalah salah satu cara kita untuk mengenalkan DeFi ke orang.
Jadi toko token yang kemudian sekarang kita membawanya menjadi poin dari referral gitu, itu sekarang kita kalau kan banyak nanya berapa harganya segala macam, enggak, kita tidak ada pricing segala macam karena itu adalah mekanisme dari komunitas yang kemudian dia ingin mengangkat dari token itu sendiri ya. Tapi di luar itu yang kita pengen adalah toko token ini adalah the first crypto asset di Indonesia yang kita fokusnya ada di DeFi, dan kemudian kita berharap ini menjadi tools untuk orang-orang menjadi lebih paham gitu apa sih sebenarnya konsep dari DeFi dan seterusnya. Jadi dari industri penting, dan yang nggak kalah penting adalah dari si end user itu sih poin saya ya, kayak gitu. Thank you. Iya, terima kasih Pak Manda. Mungkin sekarang kita langsung saja beralih ke pertanyaan karena di YouTube sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ini dari rekan Eko yang menanyakan bagaimana tanggapan untuk para panelis tentang pembentukan Dewan Blockchain Indonesia yang selama ini kita tahu kripto tidak bisa dikontrol oleh negara ataupun lembaga negara. Mungkin ada yang ingin menjawab, Pak? Oke, saya jawab dulu ya untuk hal ini. Saya juga agak gemes sebenarnya. Saya dekat banget sama regulator untuk urusan ini gitu. Dan kenapa saya selalu bilang gitu dengan beberapa teman, kenapa harus ada Dewan Blockchain? Emang blockchain itu sesuatu hal produk atau apa? Blockchain itu adalah teknologi gitu. Emang ada yang namanya Dewan Vue.js Indonesia? Nggak ada. Dewan Golang Indonesia kan nggak ada. Ini yang lucu gitu. Jadi saya totally nggak setuju itu. Ada yang namanya Dewan Blockchain Indonesia apa-apa. Kalau kayak gitu perlu ada Dewan JavaScript Indonesia, kan itu sesuatu. Blockchain adalah teknologi. Blockchain adalah teknologi. Kalau adanya Dewan Blockchain, saya akan buat Dewan Golang Indonesia atau Dewan Vue.js Indonesia nantinya. Karena itu sesuatu yang lucu. Tapi kemudian yang menjadi menarik adalah bagaimana implementasi dari blockchain gitu. Itu yang perlu untuk dikontrol. Bukan dari segi teknologinya ya, tapi ada regulatory yang kemudian dia berhak untuk bisa mendesain bahwa ini adalah produk turunan blockchain yang memang applicable, dan ini adalah produk blockchain yang kemudian ini doesn't make sense gitu. Jadi itu yang concern saya. Jadi adanya Dewan Komite Blockchain Indonesia itu menurut saya nggak make sense. Thank you. Mungkin dari panelis sana ada yang ingin menjawab pertanyaan ini juga. Dipersilakan, Pak. Mungkin saya jawab dulu ya. Oh, boleh dari Pak Rin. Ya, jadi saat ini saya belum tahu visi dan misi Dewan Blockchain gimana, tapi mungkin kayaknya sih untuk memfilter fundraising lewat blockchain atau ICO mungkin ya. Kalau menurut saya sih sepanjang fungsinya adalah meningkatkan manfaat industri blockchain untuk Indonesia sih, menurut saya sih bagus ya. Dan juga meningkatkan lapangan kerja untuk orang Indonesia, meningkatkan support untuk token lokal, ya menurut saya sih itu baik. Cuma ya sekarang juga saya juga belum tahu Dewan Blockchain untuk itu visinya seperti apa. Ya dari saya sih itu aja. Dari Pak Lawrence atau dari Pak Riki ada tanggapan? Mungkin saya tambahkan, memang blockchain itu adalah sebuah teknologi ya. Memang nggak ada yang namanya Dewan atau apalah di Dewan Android, Dewan Windows, itu nggak ada memang. Tapi kalau untuk orang membuka lapangan pekerjaan, asosiasi atau sebagainya, itu masih dimungkinkan. Mungkin tentang mendapatkan lisensi tentang blockchain, nah itu masih bisa. Lisensi kan kalau pilot untuk menerbangkan pesawat dia kan nggak harus sekolah tuh, dia harus kursus untuk mendapatkan lisensi untuk menerbangkan pesawat. Oke, nah mungkin nantinya ini di Aliansi Coin sendiri saya lagi sama Korea, sama government Korea nanti lagi memproses tentang kursus lisensi tentang blockchain. Tapi ini nanti perkembangannya
nanti saya info lebih lanjut. Tapi kalau untuk Dewan Blockchain, saya rasa nggak perlu lah itu. Okay. Dari Pak Loren. Oke, ya mungkin ini kan namanya aja kan Dewan Blockchain ya, gitu. Tapi kalau Dewan Blockchain itu apanya yang didewankan kan, gitu. Apakah ini menjadi semacam komite yang menentukan mana blockchain yang legit, mana yang enggak, gitu. Tujuannya apa dulu? Gitu. Kalau tujuannya untuk melindungi, mungkin boleh jadi dewan pengawas, gitu. Tapi itu kan batasan antara apa yang gimana ya? Ibaratnya kalau kita tahu kan sekarang internet itu open ya, open internet gitu. Di mana harusnya ini internet itu menjadi tempat yang netral gitu. Tapi tetap aja kita di Indonesia kita ada hukum dan kita juga ada yang namanya internet sehat gitu. Di mana internet sehat itu ada faktor censorship-nya juga gitu. Mungkin yang ilegal atau mungkin yang melawan hukum Indonesia akan diblok juga di Indonesia gitu. Dan menurut saya itu ada baiknya juga gitu, dan itu penting juga gitu di negara hukum seperti Indonesia gitu. Nah, mungkin ujung-ujungnya nanti akan seperti itu gitu, walaupun itu merupakan suatu slippery slope ya gitu. Apakah ini hanyalah untuk mengawasi, untuk memastikan ini tidak melanggar hukum, atau ini bisa menjadi aturan ini nanti akan bisa menjadi ibaratnya centralized power yang akan menentukan apakah suatu proyek ini bisa sukses atau tidak di Indonesia gitu. Dan itu sangat berlawanan dengan kepercayaan dan visi dan semua yang berusaha dibangun oleh komunitas blockchain ini gitu. Nah, itu kan yang akan menjadi problemnya gitu. Jadi ya mungkin kalau sekarang sih saya harap ini masih jadi diskusi aja gitu, dan saya harap ya nanti kita dari industri ya ini kita juga berusaha harus bisa mempertahankan juga gitu supaya blockchain ini tetap bisa menjadi saya bilangnya ekonomi bebas ya gitu, yang tidak tersekat-sekat juga gitu. Baik, terima kasih untuk para panelis atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi untuk Pak Ren ya, dari Arif, bagaimana mekanisme DeFi AAV menjaminkan reward aset, dan bagaimana mekanisme menaksir harga reward aset itu diubah menjadi senilai dengan suatu kripto. Lalu pertanyaan kedua ada dari HLMN23 untuk Pak Ren juga. Adakah project atau DeFi yang akan segera launching di dalam blockchain Vexanium? Silakan dijawab, Pak Ren. Tadi pertanyaan pertama pertanyaan tentang AAV ya. Ya, by the way, saya bukan dari AAV ya, saya dari Vexanium ya, jadi nggak bisa jawab. Jadi silahkan di-googling saja pertanyaannya tadi. Terus pertanyaan kedua tadi, project dari Vexanium DeFi yang akan di-launch dalam waktu dekat sih, tadi Anda sudah bisa lihat di slide-nya Dani, tadi ada produk namanya Findao, itu seperti MakerDAO. Jadi orang bisa menjaminkan kripto untuk mendapatkan stable coin. Jadi istilahnya stable coin yang di-back oleh kripto. Nah, itu adalah langkah pertama dari DeFi. Sebelum kita ngomongin yang lain-lainnya, itu langkah pertama seperti itu. Ya, kemungkinan 1 bulan lagi akan di-launch. Tadi Anda bisa lihat lagi ya di slide-nya Dani Baskara. Ya, itu aja sih jawaban dari saya. Baik, dengan adanya pertanyaan terakhir tadi, mungkin kita tutup ya sesi panel discussion kita hari ini. Terima kasih untuk para panelis yang sudah menjawab pertanyaan dari para partisipan dan juga membuka diskusi ini dengan baik. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari panel discussion kita hari ini, yaitu tingkat eksponensial dari DeFi diperkirakan akan semakin meningkat ke depannya dan memiliki dampak yang besar untuk dunia perbankan. Namun tidak seluruhnya bisa di-DeFi-kan dan perlu ada proses perlahan dengan cara mengkolaborasikan proses DeFi dan juga DeFi. Dan konsep money legacy ini masih saling berkaitan dan terus berkembang ke depannya, sekaligus mungkin bisa menjadi sebuah problem bagi user atau regulator
awal yang belum memahami sistemnya. Tapi tentu saja setiap orang memiliki pilihan masing-masing untuk mau mengikuti perubahan teknologi atau masih stuck dengan sistem yang ada. Terima kasih untuk para panelis. Terima kasih juga untuk para partisipan yang masih stay online di webinar kali ini. Saya Morita Ayu pamit, dan saya kembalikan lagi ke MC saya itu Echa. Thank you Pak Riki, thank you Lawrence, thank you Rin. Thank you semua. Pak Rin, thank you Vexanium. Baik, itu dia tadi panel discussion kita, sangat menarik sekali pembahasannya. Yang pastinya panel discussion ini bisa sangat bermanfaat untuk partisipan kita di webinar kali ini. Dan itu tadi dengan berakhirnya webinar panel discussion tadi, berakhir pula webinar Vexanium DeFi Day untuk sesi pertama, dan untuk rekan-rekan partisipan masih harus stay tune untuk di webinar untuk nanti jam 7 malam. Kita ada di English session, jadi jangan kemana-mana, nanti jam 7 balik lagi, buka lagi YouTube-nya, dan kita tetap masih ada pembahasan yang lebih menarik lagi pastinya. Untuk webinar kali ini, terima kasih. Saya Echa, pamit undur diri. Sampai ketemu nanti malam di Vexanium DeFi Day, the New Beginning Session, English Session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.